Minum kopi sudah. Sekarang waktunya bercerita tentang sedikit sejarah. Karena ada beberapa fans atau penggemar saya yang bertanya tentang kondisi negara kita kenapa seperti ini. Saya bertanya balik, kondisi negara kita seperti apa? Kita lihat pada masa kerajaan Majapahit, kita masyarakat Majapahit, pada umumnya Majapahit ya, itu membuat sendiri segala sesuatu kebutuhan, baik kebutuhan negara ataupun kebutuhan pribadi, seperti makanan pada masa kerajaan Majapahit itu tidak mengimpor, tapi membuat sendiri, mengolah sendiri dari hasil bumi Majapahit. Jadi saya pikir kerajaan Majapahit dahulu tidak mungkin berhutang ke kerajaan lain untuk membiayai penghidupan masyarakat pada zaman itu. Kalau dilihat dari sisi kemiliteran, militer kerajaan Majapahit itu tidak menunggu diserang, tapi lebih memilih menjadi penyerang. Dan ketika militer Majapahit mulai menyerang, jangan coba-coba mengusik atau mencolek sedikit saja kedaulatan kerajaan Majapahit. Karena walaupun kosong militer di kerajaan Majapahit, rakyat Majapahit siap menjadi militer dan siap mempertahankan kedaulatan kerajaannya ya. Jadi kalau mau belajar tentang nasionalisme itu jangan belajar ke luar negeri. Jangan belajar ke luar negeri ya. Belajar di negeri kita sendiri. Karena leluhur kita dahulu sudah menganut faham yang namanya nasionalisme. Dan satu lagi yang tidak dicatat di dalam sejarah, rakyat Indonesia itu ketika darurat, kondisinya darurat, itu tidak membutuhkan komando untuk menyerbu, untuk mempertahankan diri, tidak membutuhkan komando, tidak membutuhkan pemimpin. Ketika dalam keadaan terancam, mereka akan menyerang. Itu rakyat Majapahit zaman dahulu. Hingga dicontohkan pada masa perjuangan, tidak usah jauh-jauh ya, kita lihat contoh dari Perang Front Surabaya atau 10 November 1945, yang mana rakyat mengusir tentara sekutu yang ada di Surabaya dengan waktu 1 bulan pertempuran. Itu tidak ada yang namanya pemimpin yang ikut berperang di situ. Bahkan Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, pernah datang untuk merayu rakyat Surabaya atau rakyat Jawa Timur agar menghentikan pertempuran. Tapi kalau tidak mau menghentikan pertempuran, terserah. Itu hak Anda. Itu pernyataan dari presiden kita dahulu pada waktu terjadi pertempuran Front Surabaya atau 10 November tahun 1945. Walaupun tanpa pemimpin, rakyat Indonesia
siap mempertahankan kedaulatan NKRI. Dilihat dari sistem pemerintahan. Zaman Majapahit itu sistemnya sentralisasi. Jadi pemegang keputusan cuma satu, tidak boleh yang lain itu tidak boleh memegang keputusan. Jadi cuma satu ya. Itu sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Beda dengan sistem kita saat ini. Dan dalam mengatur perjalanan negara itu semua sistem dipakai. Atau sistem Islam dipakai, sistem ateis dipakai, sistem komunis dipakai, sistemnya Belanda pun dipakai. Dijadi satu. Akhirnya kacau dan saling cakar-cakaran. Apalagi pas berebut kekuasaan, nah, cakar-cakaran. Itulah perbedaan antara Majapahit dan Indonesia saat ini. Mengapa sih kerajaan Majapahit yang saat ini menjadi leluhur bangsa Indonesia? Dahulu kerajaan Majapahit itu besar, gagah, megah, dan dihormati oleh kerajaan yang lain. Tapi mengapa saat ini Indonesia ya seperti yang anda lihatlah dan Anda rasakan saat ini? Saya tidak bisa berbicara tentang kondisi Indonesia saat ini yang sangat berbeda dengan kondisi kerajaan Majapahit dahulu kala. Saya pikir jika contoh yang telah diberikan oleh leluhur kita dahulu kita ikuti, kita kembangkan di masa kini, leluhur kita seperti ini, kita seperti ini, tapi menyesuaikan dengan masanya. Maka saya jamin kita akan hidup makmur, sentosa, tidak seperti sekarang. Saya kan sudah bilang, di awal saya bilang, kita ikuti contoh yang telah diberikan oleh leluhur kita. Sesuaikan dengan masa kita. Di situ saya pikir Anda bisa mengerti maksud saya. Tetap kita akan menjalani gaya hidup kita di masa kita. Namun aturan dan sistem-sistem yang harus kita jalankan itu bisa meniru seperti kerajaan Majapahit dahulu ya, dan mencampurkan dengan sesuatu yang ada di masa kini. Insya Allah hidup kita tidak akan seperti saat ini ya. Mungkin itu saja jawaban dari saya tentang pertanyaan dari salah satu fan atau penggemar saya, penggemar sejarah ya. Bukan penggemar, saya bukan artis. Saya hanya penulis, peneliti, penelusur sejarah Probolinggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.